Lampu ruang sidang telah lama padam. Palu hakim sudah diketukkan. Putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Negara menutup satu berkas perkara, seolah menandai akhir dari sebuah kisah. Namun bagi publik, kisah itu justru baru dimulai ketika keheningan mengambil alih. Dan pertanyaan tidak lagi menemukan jawabannya di meja pengadilan. Nama Hasan Aminuddin kini lebih sering disebut dengan suara lirih. Ia bukan lagi pejabat, bukan lagi pengambil keputusan. Namun, jejak kekuasaannya masih tertinggal di banyak tempat. Di desa-desa, di kantor pemerintahan, di proyek pembangunan, dan dalam ingatan aparatur yang pernah belajar satu pelajaran pahit bahwa kekuasaan bisa memberi ganjaran, sekaligus menjatuhkan hukuman. Kasus ini, pada mulanya, tampak seperti perkara korupsi yang lazim, gratifikasi, pencucian uang, aliran dana, aset, vonis. Semua unsur hukum terpenuhi. Di pengadilan tingkat pertama, 6 tahun penjara dijatuhkan. Sebuah angka yang bagi sebagian orang memberi harapan bahwa negara tidak sepenuhnya lunak. Namun hukum memiliki tahapan, banding diajukan, dan pada akhirnya hukuman menyusut menjadi 4 tahun. Putusan itu sah, legal, tertulis rapi dalam dokumen negara. Tetapi di luar gedung pengadilan, angka itu berbunyi lain. 4 tahun yang dalam praktik pemasyarakatan jarang berarti 4 tahun penuh. Di titik ini, kita perlu berhenti sejenak. Bukan untuk menuduh, bukan untuk menghakimi ulang, melainkan untuk melihat keseluruhan lanskap kekuasaan yang melahirkan perkara ini dan kerusakan yang tidak seluruhnya tercatat dalam amar putusan. Dalam konstruksi perkara dan kesaksian yang terungkap, muncul satu pola yang mengusik di level paling dekat dengan warga. Pemilihan kepala desa ruang demokrasi paling dasar tidak sepenuhnya berjalan sebagai kontestasi kepercayaan. Ada harga yang disebut-sebut harus dibayar, sekitar 25 juta rupiah, agar pencalonan bisa berjalan tanpa hambatan. 25 juta rupiah untuk satu desa. Kabupaten Probolinggo memiliki sekitar 300 desa. Angka itu, ketika dikalikan, berhenti menjadi cerita kecil. Ia berubah menjadi sistem, menjadi mekanisme, menjadi industri politik berskala lokal. Bayangkan dampaknya. Jabatan kepala desa tidak lagi dimulai dari mandat warga, melainkan dari modal, dan seperti semua investasi, ada tuntutan balik modal. Proyek desa, pengaturan anggaran, loyalitas ke atas. Korupsi pun menemukan jalannya bukan sebagai peristiwa tunggal, tetapi sebagai aliran yang berputar dari bawah ke atas, lalu kembali ke bawah. Praktik itu tidak berhenti di desa. Ia menembus birokrasi. Di masa kekuasaan yang sama, beredar cerita tentang surat keputusan honorer yang tidak lahir semata dari kebutuhan pelayanan publik. SK yang seharusnya menjadi pintu masuk kerja bagi warga biasa disebut memiliki bandrol. Nilainya bervariasi, bergantung posisi, kedekatan, dan kemampuan membayar. SK berubah fungsi dari dokumen administratif menjadi komoditas, dari kebijakan publik menjadi transaksi. Orang masuk bukan karena kompetensi, melainkan karena setoran. Sejak hari pertama, mereka membawa beban untuk balik modal, untuk patuh, untuk bertahan. Birokrasi pun pelen-pelen kehilangan maknanya sebagai pelayan publik. Ia menjadi jejaring kepentingan, tekanan kekuasaan tidak berhenti pada uang. Ia bekerja lewat perhatian dan penarikannya. Daerah yang memberi suara besar mendapatkan prioritas. Yang minim dukungan perlahan menghilang dari radar kebijakan. Jalan tertunda, program tersendat, aspirasi menguap bukan karena kebutuhan tak ada, melainkan karena nilai elektoralnya rendah. Demokrasi lokal pun bergeser rupa dari representasi menjadi transaksi. Di dalam tubuh aparatur, pola lain muncul. Mutasi, rotasi, pergeseran posisi. Secara administratif, sah. Secara struktural, terasa menghukum. Pegawai yang dianggap tidak sejalan, kritis, atau kurang loyal, dipindahkan menjauh dari pusat pengaruh. Ada contoh yang sering disebut, pejabat setingkat sekretaris daerah
dipindahkan menjadi staf kecamatan. Pesannya tidak pernah tertulis, tetapi terbaca jelas. Jika pejabat tertinggi bisa disingkirkan, apalagi pegawai rendahan. Birokrasi belajar satu pelajaran. Diam adalah cara bertahan hidup. Ketika aparatur takut bersuara, pengawasan internal mati lebih dulu. Kebijakan tidak diuji, proyek tidak dipertanyakan, tanda tangan berjalan tanpa debat. Di ruang sunyi inilah praktik koruptif menemukan kenyamanannya. Jejak kekuasaan itu juga tertinggal dalam pembangunan. Salah satunya pada proyek pengembangan kawasan wisata Pantai Bentar dirancang sejak masa kekuasaan Hasan Aminuddin. Dipromosikan sebagai ikon pariwisata daerah dan menyerap anggaran yang tidak kecil. Seiring waktu, pertanyaan bermunculan. Perubahan desain, hasil fisik yang tak sebanding dengan janji, transparansi yang minim. Hingga kini, proyek dari periode itu belum pernah diaudit secara komprehensif dan terbuka kepada publik. Kata belum diaudit menjadi penting, karena audit bukan sekadar prosedur teknis, melainkan alat untuk memastikan uang publik benar-benar bekerja bagi publik. Ketika seorang penguasa daerah terbukti melakukan gratifikasi dan pencucian uang, proyek-proyek strategis di masanya semestinya diperiksa lebih keras, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memastikan tak ada kejahatan yang luput karena tertutup arsip. Lalu ada lapisan lain yang paling sunyi. Harta. Dalam penelusuran aset, muncul informasi mengenai kekayaan dalam jumlah sangat besar, terutama tanah dan properti yang tersebar di berbagai kota dan kabupaten di Jawa Timur. Tidak semuanya tercatat atas nama langsung. Sebagian diduga menggunakan nama pihak lain pola yang lazim dikenal dalam perkara pencucian uang untuk menjauhkan aset dari jangkauan hukum. Nilainya, jika ditaksir dari luasan dan lokasi disebut-sebut, mencapai ratusan miliar hingga triliunan rupiah. Angka ini belum pernah diuji secara terbuka dalam audit publik yang rinci. Negara menyebut uang pengganti. Negara menyebut sita aset. Namun publik tidak pernah melihat peta utuh. Berapa yang dirampas, berapa yang masih di luar jangkauan, dan berapa yang aman karena berlindung di balik nama orang lain. Disinilah ketimpangan itu terasa telanjang. Hukuman pidana berjalan, tetapi kekayaan yang menjadi inti kejahatan pencucian uang tidak sepenuhnya dipulihkan. Penjara berakhir, sertifikat tetap berlaku. Nilai tanah terus naik. Sebagian warga lalu menarik perbandingan, bukan sebagai tuduhan, melainkan sebagai cermin persepsi. Skala kekayaan yang bagi mereka terasa setara elit nasional, pemilik kapital besar. Gemas sejarah pun muncul tentang masa ketika kekuasaan dan kekayaan tumbuh beriringan, ketika kontrol melemah, dan ketika akumulasi menjadi kebiasaan. Perbandingan itu bukan soal menyamakan orang, soal pola, tentang bagaimana kekuasaan yang terlalu lama bertahan cenderung menumpuk aset, tentang bagaimana kontrol yang lemah membuka ruang bagi akumulasi tanpa batas, tentang bagaimana kekayaan yang lahir dari relasi kekuasaan sering dibungkus rapi dan diamankan jauh sebelum hukum bergerak. Di titik ini, pertanyaan publik berubah nada, bukan lagi apakah melanggar aturan, melainkan sejauh mana negara berani membuka semuanya. Karena 4 tahun penjara bahkan 3 tahun efektif akan berakhir. Tetapi tanah tetap tinggal. Jaringan sosial tidak otomatis hilang. Pengaruh seringkali hanya beristirahat. Kasus ini memperlihatkan lubang besar dalam penegakan hukum. Pidana badan berjalan, tetapi perampasan aset belum tentu menuntaskan kejahatan. Korupsi pun terasa rasional bagi pelakunya. Risiko pidana bisa dihitung. Kekayaan bisa diamankan. Nama bisa dipinjamkan. Dan disinilah kritik itu mencapai intinya. Bukan pada satu nama, bukan pada satu vonis, melainkan pada sistem yang masih memandang korupsi sebagai kejahatan finansial semata. Bukan kejahatan politik yang merusak demokrasi, sistem yang menekankan prosedur, tetapi kurang berani memulihkan kepercayaan publik. Sistem yang menghukum individu, tetapi sering membiarkan warisan kebijakan
dan jaringan tetap berdiri. 4 tahun penjara tidak menghitung desa yang diabaikan karena salah memilih. 4 tahun penjara tidak menghitung karier aparatur yang runtuh karena bersikap kritis. 4 tahun penjara tidak menghitung budaya takut yang ditanamkan bertahun-tahun. Padahal kerusakan semacam inilah yang paling sulit diperbaiki. Jika calon kepala desa harus membayar untuk maju, jika calon honorer harus membayar untuk bekerja, jika proyek strategis belum diaudit, jika mutasi menjadi alat pendisiplinan, dan jika kekayaan bisa disamarkan lintas wilayah, maka yang diperdagangkan bukan sekadar jabatan. Yang dijual adalah hak warga negara. Hukum boleh menutup satu berkas. Penjara boleh menutup satu bab. Tetapi tanpa audit yang jujur, tanpa transparansi aset, tanpa keberanian memiskinkan koruptor secara nyata, sejarah akan terus berulang dengan nama yang berbeda, di daerah yang berbeda. Lampu pengadilan memang padam lebih cepat dari ingatan publik. Dan selama pertanyaan ini tidak dijawab, publik akan terus membandingkan karena ketika keadilan tidak transparan, ingatan sejarah mengambil alih peran hakimnya sendiri.